Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan saya Jelo Custen dalam sebuah podcast yang selalu kita mengangkat tema sepak bola Indonesia. Bagaimana nasib timnas ke depannya, ya. Heimir Hallgrímsson yang juga menjadi kandidat pelatih timnas Indonesia kemarin mengalahkan Portugal 2-0. Kemudian juga Timur Kapatse yang nampaknya minggu depan akan berkunjung ke Indonesia. Apakah nama dua pelatih yang sudah kita sebutkan itu akan menjadi dua kandidat kuat dalam ini adalah jabatan yang paling ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia, karena dengan hadirnya dua pelatih yang tentu saja siapa nanti yang akan dipilih, siapa ini PSSI Esko ya, nanti akan menjadi buah bibir dari ratusan juta masyarakat Indonesia. Namun sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih yang udah like dan subscribe, Anda akan selalu terhubung dengan kita. Nah, dan juga berikan kritikan dan saran di link kolom komentar. Terima kasih yang udah kasih kritikan kepada PSSI. Nah, kita akan lanjut bagaimana ya kabarnya timnas Indonesia yang ini kita memang kosong ya, kosong dalam arti nggak ada FIFA Matchday di bulan November, hanya diisi U23 atau alias U22. Ini kan timnas U22 ini kan memang persiapan untuk SEA Games. Nah, harusnya memang ini di November ini diisi oleh FIFA Matchday, timnas Indonesia bisa untuk memperbaiki ranking FIFA kita. Namun kenyataannya ya PSSI gitu aja ya, kayaknya itu gitu ya, nggak serius. Namun di balik ketidakseriusan PSSI, nah ini ada juga yang berita yang cukup menghebohkan kita ya. Heimir Hallgrímsson, pelatih Irlandia yang memang beliau ini mengaku dihubungi oleh PSSI menjadi salah satu kandidat 5 dari kandidat pelatih yang akan menjadi kepala timnas Indonesia itu. Kemudian ya tadi malam itu pertandingan cukup seru menghadapi Portugal. Nah, Heimir Hallgrímsson yang melatih Irlandia ini mengalahkan Cristiano Ronaldo 2-0. Nah, ini cukup untuk menghambat kelolosan dari CR7 bersama Portugal ke Piala Dunia. Aduh, Mas Ronaldo. Berikutnya nih, kabar yang cukup mengagumkan. Aduh, kok mengagumkan sih? Kabar yang cukup menggegerkan ya. Saya aja geger, apalagi Anda gitu ya. Ini siapa nih? Timur Kapatse. Nah, ini Timur Kapatse minggu depan mau ke Indonesia. Lah, ini siapa nanti yang akan menjadi pelatih? Apakah Heimir Hallgrímsson atau Timur Kapatse yang udah mengundurkan diri dari kepelatihan Uzbekistan ya, setelah kemarin itu berada di final Piala Asia U23 nah 2024 mengalahkan Sintayong di semifinal. Ini kali ini ya, dia apakah memang benar-benar akan menjadi pelatih kepala timnas Indonesia? Kalau saya sih 97% yakin kalau Timur Kapatse satu, harganya itu masuk kantong dari PSSI yang pertama. Yang kedua, dia memang orang Asia, Uzbekistan yang paham tentang seluk-beluk permainan sepak bola di negara-negara Asia itu ya. Kemudian kalau kita udah bicara gaji, kemudian dia orang Asia, yang penting adalah dia punya memang strategi yang cep market cep itu ya, yang memang dinanti oleh masyarakat supporter timnas Indonesia, permainan Indonesia yang penting menang. Itu kan gitu ya. STY itu kan dulu yang penting menang. Bagaimana mereka kuat bertahan ya, kuat melakukan counter attack, kuat melakukan apapun pokoknya, bertahan, counter attack, menyerang, dan yang penting hasilnya adalah menang. Sebenarnya langkah dulu yang dilakukan ST itu bagus kalau aja ya awal tahun 2025 itu nggak ada penghentian gitu. Namun kan ya udah, karena PSSI udah mengatakan
stop kita mikirin siapa STY, Kluivert, udah itu masa lalu. Ya udah kita buang-buang nama itu karena tapi untuk STY buat kita semuanya banyak masyarakat yang memang mengagumi beliau, kemudian ya bagaimana dia itu berada di Indonesia dan menjadi buah bibir media, ya itu kan bagus ya, karena dia memang menjadi pelatih timnas Indonesia yang ada di di sini ya. Nah ini untuk Timur Kapadzé minggu depan itu kabarnya akan berada di Indonesia. Apakah ini memang tanda-tanda setelah mengundurkan dari timnas Uzbekistan ya, kemudian dia menuju Indonesia, apakah ini tanda-tandanya adalah dia salah satu calon kandidat terkuat? Kalau saya mengatakan 97% dalam beberapa waktu yang lalu. Nah, apakah juga Heimir Hallgrímsson ini juga akan menjadi kandidat kuat? Nah, kalau Heimir Hallgrímsson ini kan pelatih kuat ya. Portugal aja kalah 2-0 dari Irlandia. Nah, ini jadi agak gimana ya untuk kita melihat bagaimana dua karakter pelatih ini. Kalau Heimir Hallgrímsson ini banyak yang mengatakan ini kayak STY. Nah itu kan, itu di media-media itu mengatakan wah Heimir Hallgrímsson itu kayak STY guys. Yang penting pokoknya menang, bertahan sekuat apapun betul bertahan, yang penting mereka menang. Itu Heimir Hallgrímsson. Nah kalau kita melihat permainannya yang cukup bagus, cepat ya, jadi nggak hanya bertahan tapi permainan itu cepat, kuat ya, pokoknya istilahnya passingnya cepat, umpannya cepat, gol. Itu ya jatuh pada Timur Kapadzé. Bagaimana kita bisa menyaksikan gol-gol yang bersalang di timnas Indonesia saat kita di Piala Asia U23 tahun lalu 2024, itu kan cepat banget ya. Bagaimana mereka passing dengan cepat kemudian ya membuat gol ke gawang Indonesia. Itu yang menjadi buah bibir di Asia Timur Kapadzé. Nah, dari dua profil ini ya, kalau ada sih Bojan Hodak, namun itu kan nanti kita dimarahin sama Bobotoh ya, karena Bojan Hodak ini kesayangan dari Bobotoh. Jadi kita biarkan aja Bojan Hodak berada di Bandung melatih Persib sampai nanti mereka mencapai sesuatu yang maksimal di ACL 2. Nah itu adalah bagaimana kita sudah gambarkan ada dua pelatih yang cukup luar biasa. Yang pertama Heimir Hallgrímsson, kemudian Timur Kapadzé. Setelah ini saya juga akan mengabarkan bagaimana seorang Rizky Ridho menjadi salah satu Puskas nomine. Ya, ini adalah FIFA yang melakukan sebuah jaring sosial, media sosial, kemudian melihat gol-gol yang unik ya, yang cantik gitu ya dari seorang Rizky Ridho, bagaimana saat dia membela Persija Jakarta. Nah itu, jadi Rizky Ridho aja nggak percaya dia terpilih golnya itu saat berada di klubnya Persija. Nah ini tentu saja menjadi ya pokoknya kita berikan aplaus lah, tepuk tangan buat Ridho meskipun masuk nomine, dan semua itu juga nanti akan di voting gitu ya. Nah bagaimana caranya, nanti tentu saja kita akan berikan kapan-kapan ya caranya bagaimana kita bisa memvoting Rizky itu bisa memenangkan Puskas nomine. Nah itu yang udah bisa kita sampaikan kepada Anda, bagaimana Heimir Hallgrímsson, kemudian juga Timur Kapadzé yang nampaknya minggu depan akan ke Indonesia, Bojan Hodak yang diparkir oleh Bobotoh Bandung. Terima kasih yang udah menyaksikan tayangan podcast ini. Pokoknya mudah-mudahan kita semua selalu sehat selalu dan aman beraktivitas setiap hari. Dari Jakarta, saya Jello Chusdan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.